Saya minta maaf atas pertanyaan saya. Tahan. Enggak, Pak. Pernyataan, Pak, bukan pertanyaan. Jangan goblok. Stay. Ya, bisa. Yuk, silakan. Saya ulangi ya, saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat kerja itu. Oke. Ya. Tahan. Satu komando. Yang utama, saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat kerja pada saat itu. Saya mengatakan dalam tanda kutip, pesantren ini apakah pesantren banyak pesantren yang belum punya izin, dalam tanda kutip apakah membenteng? Tahan. Jangan nggak apa-apa, maksudnya saya di mana? Saya ngomong di mana? Tahan. Saya ngomong apa? Ya. Saya dari tadi tidak tahan, kawan-kawan. Saya dari tadi diam, dari tadi mencoba bersabar untuk mendengar bagaimana penjelasan. Mohon Pak Hormanto, jangan kecewakan kita di sini. Ya intinya saya minta maaf atas pernyataan saya pada rapat kerja itu. Intinya kan begitu. Saya minta maaf pada saat rapat kerja itu menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman pesantren. Gitu. Nah, konsekuensi pikir saya, ada sesuatu yang harus kita golkan tentang peristiwa pesantren, makanya
perizinan pesantren itu suatu keharusan, karena sekarang contohnya banyak SMA yang bergabung dengan pesantren kan. Dana operasional itu tidak akan bisa cair kalau perizinan itu tidak ada. Tahan kawan-kawan, tahan. Berarti tahan. Jadi kita harus bersabar di bawah terik matahari ini. Saya terusannya, boleh nggak saya terusannya? Nah, itu suatu keharusan karena bantuan dari pemerintah itu memerlukan hal yang formal. Nah, diantaranya itu IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, ke depan saya bernawa itu, ya udah, kalau begitu dianggarkan. Nah, itu yang maksud saya, so kita Banggar seluruh kabupaten Cirebon. Saya, ini undang teman-teman nih. Undang teman-teman, poinnya yang ini yang saya pengen bunyikan. Ini, enggak cepat. Kongres pernyataan. Pak, maaf ya. Kami di apa yang kita bicarakan di sini nanti kita bikin berita acaranya. Kita bikin berita acaranya. Ini yang akan saya perjuangkan tentang regulasinya supaya mendukung pesantren, perizinannya dipermudah dan minta biayanya digratiskan. Itu tujuannya. Itu silakan dicatat kan begitu kan? Oke. Kalau itu kenalan saya sama Pak. Aja bukan, tahir bantu aja bukan. Gus. Tenang. Lanjut, tenang, cukup. Satu, Pak. Kami punya pertanyaan. Iya, mangga. Pertanyaan cuma satu. Dinamakan pesantren. Kalau lembaga pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Yang dalam hal ini punten ya, Bapak kan membuka aib pesantren dengan mengatakan IMB pesantren itu tidak ada. Pertanyaannya, aset Pemda semuanya apa ada isi IMB-nya? Presiden juga, apakah rumah Pak Hermanto juga punya IMB-nya? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kami yang berjasa terhadap negeri, kami disebut pembangkang? Melukai ngecek pojok ratusan ribu batu kecewa sama Pak Hermanto. Kenapa kami disebut pembangkang? Pak Hermanto yang terhormat, apa tidak ada masalah untuk pondok? Jelas. Tapi Anda melihat sebentar. Sebentar. Anda merasa minta maaf, tapi merasa menjadi bisa ditunda sih. Saya aja. Halo. Sabar. Nabi Muhammad. Ini kan teman-teman minta kita dialog, biar kita dialog. Oh iya,
sampai mengatakan pesantren sebagai pembangkang. Awas, itu yang disikapi. Tapi sementara di media Anda seolah-olah pahlawan yang ingin berjuangan pesantren. Hebat kan? Ya, karena kami yang minta bantuan Anda loh. Pesantren sebelum ada Hermanto sudah ada. Pesantren sebelum ada Hermanto sudah ada kok. Tanpa dibantu Anda juga pesantren juga jalan. Paham nggak? Tolong perhatikan. Jadi jangan saya dari pahlawan di media. Silakan, Bapak. Sahabat-sahabat, teman-teman begini. Belum. Ketika di dalam gedung Dewan mengatakan apa pesantren membangkang, tapi di media mengatakan saya harus perjuangkan pesantren. Karena melalui pintu ini Anda akan bisa diurus. Hebat nih Hermanto. Anda punya pintu ini bersama pesantren. Hebat, Anda jadi pahlawan di media, hebat. Yang itu artinya, mohon maaf, sahabat-sahabat sekalian, tolong perhatikan baik-baik. Kalau pada di dalam gedung mengatakan pesantren membangkang, tapi di media mengatakan akan membela pesantren, ini namanya pasang cula sampai pasang songo. Air mata kapan mondok, air mata kapan mondok, ya, ya. Silakan dijawab, silakan dijawab. Silakan dijawab. Apa? Tolong semuanya duduk ya. Duduk. Duduk. Saya harap kawan-kawan Satpol PP pun duduk. Duduk semua. Duduk semua. Kalau kita duduk semua. Baik, ada santri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu acara ya. Kita langsung ke poinnya. Pertama, saya menyikapi persoalan pernyataan Pak Hermanto yang mengatakan bahwa pesantren membangkang dalam tanda kutip. Pertanyaan saya satu, sejak kapan pesantren membangkang? Tunjukkan sejarahnya satu saja bahwa ada pembangkangan pesantren kepada negara. Tidak ada itu. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat salah, tanpa dasar, tanpa fakta hukum, tanpa fakta sejarah. Itu. Yang kedua, persoalan mengenai masalah IMB-UMC itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pesantren. Tidak ada kaitannya sama sekali kepada pesantren. Dan Pak Hermanto sebagai seorang anggota DPRD yang notabene adalah legislator, harusnya di dalam membuat pernyataan yang sekiranya bersifat publik, jangan hanya melihat pada persoalan aspek hukum belaka, tetapi juga harus melihat aspek kesejarahan. Tahun 1703 perang santri, yang perang adalah pesantren. Artinya duduk deh, tolong duduk. Jadi tolong Anda jangan seperti itu Pak. Tanpa ada pesantren, tidak mungkin sampean jadi anggota DPRD sekarang. Tidak mungkin Pak Lutfi jadi ketua DPRD sekarang. Tidak mungkin ada DPRD Kabupaten Cirebon tanpa adanya pesantren. Maka kita tidak perlu bicara tentang persoalan IMB dan segala macam. Hanya saja saya hanya satu pertanyaannya. Jika sampean anggota DPRD ini bisa menjadikan gedung-gedung tua sebagai cagar budaya, kenapa sampean sebagai anggota DPRD tidak bisa menjadikan pesantren sebagai khazanah budaya di Indonesia? Jadi
tuntutan kami adalah satu, panjenengan salah dalam hal ini. Akui itu. Akui itu. Akui tidak, Pak? Saya mengaku salah mengucapkan kata yang tidak bisa diterima. Baik, Pak Hermanto mengakui kesalahan. Tetapi dalam hal ini saya menganggap Pak Hermanto, mohon maaf Pak Hermanto, mungkin saya harus bicara apa adanya. Anda sebagai seorang legislator, kok ya tidak melihat aspek kesejarahan? Itu loh. Itu. Jadi saya katakan, mohon maaf, kalau legislatornya saja tidak paham terhadap aspek kesejarahan, bagaimana mungkin kemudian kebijakan-kebijakan tersebut bisa menginspirasi atau bisa mewakili rakyat Cirebon, khususnya kalangan pesantren. Wong sejarahnya aja nggak ngerti kok. Oke. Jadi mohon maaf Pak Hermanto, Anda salah. Anda salah. Yang kedua, nah yaitu ini, mohon maaf, itu adalah pernyataan yang sangat bodoh sekali menurut saya. Bodoh sekali itu. Jadi Pak Witri sebagai ketua DPRD, saya berharap keistimewaan pesantren dikedepankan, karena pesantren adalah khasanah budaya perjuangan di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kalau saja pesantren yang tidak, kata Pak Hermanto, tidak ada IMB bakal digusur dan dirobohkan, bagaimana rumah-rumah rakyat nantinya? Bahwa pesantren adalah simbol rakyat, maka harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, iya Kang. Sekali lagi, tanggung jawab saya atas kejadian ini, saya akan berusaha menggolkan regulasi supaya perizinan pesantren dipermudah dan digratiskan. Iya, diregulasikan. Pak Imam, mohon maaf, sobat-sobat. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita jangan bangga dulu menerima tawaran itu. Enggak, bukan begitu. Apakah kalau kemudian kita tidak mengurus IMB lagi akan dianggap mengembangkan yang kedua? Setelah ini betul. Pertama Pak Hermanto, mohon maaf. Kenapa sih mesti contohnya pesantren, Pak? Apa nggak ada contoh yang lain? Jangan hebat-hebat. Iya, saya orang kampung Pak Hermanto. Saya nggak pernah makan bambu sekolahan. Kok sampean tegang hidup pesantrennya? Oh, bila kita niat boleh. Bila kita niat. Dia pabrik ajuman. Oh, kurangnya gini, pabrik ajuman beda KIMB. Baik, dengerin teman-teman. Sekarang sibuk-sibuk ngurusi pesantren, dianggap pembangkang. Pabrik rajungannya nggak punya IMB. Bener nggak? Udah, datanya sudah kami pegang. Jadi jangan supaya telepon bodoh banget, Manto ya. Kita dengarkan klarifikasi dari Pak Hermanto tentang pabrik yang betul. Kang, nanti perwakilannya datang ke rumah saya ngobrol. Silakan dilihat, nanti ada. Jadi gini Kang, ini poinnya ya.
Poinnya begini Kang, saya dengan kejadian ini, saya minta maaf atas segala yang diucapkan. Komitmen saya akan merealisasikan regulasi supaya perizinan pesantren dipermudah dan gratis. Kemudian, terima kasih. Dan akhir minta mewakili teman-teman santri belum bisa dibantu sama sampean. Kalau mau misalnya sambil sebagai komisi 3, ini teman-teman, kalau misalnya komisi 3 punya wewenang untuk nutup pesantren, tutup pesantren karena tidak punya ini, tutup saja Pak. Tutup aja pesantrennya. Kalau bicara membangkang itu lebih terjam daripada menutup. Singara budaya Kang Hermanto. Tolong pernyataan sikap disiapkan. Kasih jalan ke semua, Gus. Silakan, Gus. Kabarnya tidak sampai. Enggak bunyi, Pak. Habis, Gus. Mani Gus, mani. Mani Gus, mani. Assalamualaikum teman-teman seperjuangan, teman-teman pesantren dan teman-teman yang dari jauh. Ini masa ini luar biasa, kita tetap bertahan untuk mempertahankan kebenaran. Jadi pada berikutnya begini, kita tidak akan lupa Pak dengan kejadian ini. Kalaupun mau memaafkan, ya silakan, itu nanti publik yang menilai. Tapi bagi kita adalah hal-hal begini itu tidak terulang lagi. Hal-hal begini itu sudah terlontarkan oleh perwakilan Gedung Rakyat ini Pak. Yang mungkin kalau dicek IMB-nya tahun berapa itu kita nggak tahu, saudara-saudara. Nah ini mungkin nanti silakan kita persilakan ke publik, apakah publik itu bisa menerima juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang kan begini, kalau surah soal maafkan pesantren, santri pasti memaafkan. Santri pasti memaafkan, karena santri tidak punya pendendam. Tapi ya kudu ditajir ya. Ditajirannya apa tajirannya? Betul. Halo. Halo. Sabar. 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 Kan di tengah-tengah kita hadir ketua dewan. Hadir ketua dewan. Lo kan harus ada tajiran. Ning pondok udut be ditajir. Udut tuku dewa udut be. Sekarang orang menghina pesantren ditajir. Tajir itu bukan dendam, bukan pelajaran. Jadi sampean perlu belajar lagi sama santri. Nih, tajirannya sekarang. Tajirannya, saya akan tanya sama Pak Ketua Dewan. Tolong yang layak tajiran untuk anggota Dewan seperti ini seperti apa? Apa Pak Ketua? Silakan Ketua. Jangan. Pak Ketua, jangan. Botak. Kakinya sakit. Duduk aja, jangan dipaksakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri luar biasa. Ini kakinya nggak bisa masuk, jadi agak susah duduknya, gimana? Teman-teman santri berikan toleransi kepada beliau karena lututnya dalam kondisi diberi kawat. Silakan. Duduk aja Pak Ketua. Oh, oke ya. Yang pertama, saya sebagai Ketua DPRD memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Iya, saya bertanggung jawab. Saya di sini Ketua DPRD. Silakan dulu teruskan. Lanjut. Ya, yang kedua, situasi ini jadi pelajaran yang sangat luar biasa kepada kami di dalam bersikap, bertutur kata, dan melakukan kerja-kerja politik yang ada di gedung DPRD ini. Nah, yang ketiga soal tajiran, Kang Hermanto, kira-kira apa yang paling
Janganlah. Kalau itu kan fisik, jangan. 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 Enggak kan begini. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya belum tahu nih kira-kira takbiran yang paling konstruktif, yang paling bermanfaat untuk semua ini. Mondok. Gimana? Nih. Gimana kalau takbirannya ini Kamar Manto sama saya mondok 3 hari nih. Para santri tolong perhatikan. Pesantren itu di Cirebon jumlahnya sangat banyak, Ketua. Dari mulai pesantren yang besar sampai yang kecil. Kalau kalimatnya pesantren itu jamak, termasuk semua orang-orang pesantren. Ya harus keliling ke semua pesantren di Cirebon. Ya jamak. Apa mending bisa di akhirat nanti? Ada. Apa mending kalau kehadiran gini? Jangan. Ini kan belum berhenti di sini. Iya, Saya kira karena waktunya sudah mau masuk zuhur, nanti kita mengundang perwakilan dari teman-teman santri untuk audiensi di DPRD. Kita ngobrol enak lah sambil ngaji-ngaji ya. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Saya, Pak Hermanto, dan mewakili lembaga DPRD mengucapkan permohonan maaf atas segala yang sudah terjadi, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik buat kami semua, dan ke depan kita bisa melakukan banyak komunikasi politik yang lebih efektif lagi antara DPRD dengan teman-teman santri dan pondok pesantren. Nah, soal waktunya kami menunggu dari teman-teman, kira-kira yang paling tepat kapan, kita bisa besok, bisa lusa. Terserah. Kalau sekarang ini sebagian di dalam kita ngobrol enak. Jadi saya pikir begini, hari ini Kabupaten Cirebon kan luar biasa. Bupatinya santri, kan bupatinya saja sudah santri, ya kan? Artinya kita Yuk closing yuk. Mohon perhatian. Kita akan bacakan pernyataan sikap kita, dan nanti di penghujung kita mendengarkan pernyataan sikap atau closing statement dari Bapak Hermanto. Untuk itu, Saudara Pan Malawi untuk membacakan pernyataan sikap dari Lingkar Santri Cirebon untuk lebih diperhatikan. Oke, kawan-kawan,
Santri bersatu. Santri bersatu. Santri bersatu. Kami membawa 3 alasan penting yang menuntut, yang menurut kami sangat melukai hati santri dan pondok pesantren serta masyarakat sekitar pesantren. Pertama, kami ingin melakukan klarifikasi mengenai apa yang dimaksud oleh saudara Hermanto. Hermanto ya, bukan Sumanto. Bahwa pondok pesantren itu jangkau. Tahan, kawan. Bahwa pondok pesantren dalam tanda kutip itu jangkau. Menurut kami apapun alasannya, kata jangkau adalah kata yang su'ul azab. Mengingat aturan IMB itu ada dan disahkan sangat jauh setelah pesantren lebih dulu berperan melawan bentuk kolonialisme dan imperialisme. Kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kata-kata yang tak pantas diucapkan itu, maka pemerintah daerah khususnya Komisi 3 DPRD harus membuktikan dengan sesegera mungkin mendorong pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses persoalan pondok pesantren dan masyarakat termasuk soal IMB. 3. Berhenti mengkomoditi pondok pesantren, berhenti menjadikan pesantren sebagai jualan politik. Berhenti mengkomoditi pesantren untuk sebatas kepentingan politik praktis. Harus dipahami bahwa kepentingan pondok pesantren dengan pemerintah daerah adalah kepentingan siar keagamaan dan penguatan jati diri bangsa dalam segala bidang level manapun, bukan kepentingan elektoral maupun kepentingan legislatif. Tindakan politik yang negatif dan jatuh dari akhlakul karimah. Oke, jarang aja. Itulah 3 pesan yang di dalamnya memuat juga tuntutan dari kami Lingkar Santri Cirebon. Dan satu hal lagi, kami menginginkan bahwa permintaan maaf juga tidak dilakukan dalam forum ini, tapi dalam forum di mana Pak Hermanto mengucapkannya. Setuju? Terima kasih. Sekali lagi, yang utama saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat pada saat itu. Terus yang lebih penting dari itu adalah kita bagaimana DPRD mendorong supaya regulasi perizinan terhadap IMB pesantren bisa dipermudah, dan yang tidak kalah penting dan gratis. Itu yang akan kami dorong nanti. Itu pernyataan dari saya. Terima kasih. Masih ada yang lain yang disampaikan? Para santri semuanya, kita bersyukur kepada Allah hari ini kondisi kondusif, semuanya dengan tertib, dan kita masih manusiawi semuanya, namun belum ditutup. Masih ada yang mau bicara lagi. Silakan. Ini Pak Hermanto. Ini kan Pak Hermanto melakukan pernyataan yang salah, yang sangat jelas-jelas salah. Permintaan maafnya bukan saja di teman-teman, tapi juga berada di forum, sekaligus juga divideokan dengan forumnya Pak Hermanto, dengan forum legislatif berapa? 3 komisi 2, semua yang terkait harus juga minta maaf karena kami merasa tersinggung dalam pernyataan ini. Semoga marah nyewot. Jadi begini Pak Hermanto, satu sisi harus meminta forum di publik, satu sisi juga harus meminta forum dalam bentuk video di forum Pak Hermanto yang Pak Hermanto nyatakan. Mungkin itu. Oh ya, sekaligus masih tanya Tahir. Iya.
Kalau tajir minta maaf sama kiai itu kan gaji dari kita. Sebagai anggota dewan yang terhormat melakukan kesalahan daripada tajir dari ketua dewan. Ini lembaga terhormat tuh. Jangan dengan Pak Polisi yang kalau punya keliru tajir. Anggota dewan juga yang tajir. Tajirannya apa nih Pak Ketua? Nah, itu kan kaitannya dengan pesantren. Konsekuensi sebagai anggota dewan yang di lembaganya. Oh gitu. Mau dirapatkan dulu. Betul. Betul Pak Ketua. Dirapatkan dulu. Ya kalau lembaga dewan perwakilan rakyat tidak memberikan sanksi, wah kena menen. Nemen itu bahasa Jepang. Nemen. Kami bahwa pernyataan maaf disampaikan tapi di ruang tamu Jangan cukup. Teman-teman santri, iya nanti Pak. Teman-teman santri, acara kita bertemu silaturahim dengan beliau sudah ketemu. Dan dari rumah juga kita niat silaturahim, Pak Irmanto tidak mau marah sama sampean. Sallallahu Nabi Muhammad. Silaturahim kepada anggota dewan dan mohon maaf jangan terulang kembali menyinggung pesantren. Ini kaum sarung biar tidak pakai celana dalam juga wangi-wangi. Sudah cukup. Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Ketua Dewan, kepada pihak Polresta Cirebon, kepada semua pihak. Terima kasih kepada petugas kepolisian pada saat itu untuk mengawal kami.